Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita meneruskan kajian hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita membaca dan mempelajari di buku saya halaman 106 pada babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa, bab tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Sudah kita ulas sampai hadis kedua. Masih ada 2 hadis lagi dalam bab ini. Kita lanjutkan sekarang masuk ke hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Rasul yang sering dipanggil sebagai Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi ke Abdullah dan kepada ayahnya yaitu Abbas. Dua-dua beliau adalah sahabat Rasul. Ayah dan anak ini sahabat Rasul yang baik. Kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam laqiya rokban birrauha, berjumpa dengan satu rombongan di Rauha, rombongan beberapa orang. Faqala manil qaum, berkatalah seseorang itu, manil qaum, kaum apa ini? Maaf saya ulangi, kayaknya yang bersabda Rasulullah ya. Manil qaum, kaum apa ini rombongan? Qalu, maka mereka berkata, al-muslimun, kami orang-orang muslim. Faqalu, lalu rombongan yang banyak bertanya. Jadi Rasul bertanya, ini rombongan mana ini? Oh, kami orang-orang muslim. Sekarang berbalik dia, mereka yang bertanya, man anta, siapa engkau? Ke Rasulullah. Rupanya belum kenal Rasulullah. Qala, maka Rasul menjawab, Rasulullah, saya Rasulullah. Farafa'at ilaihim ru'atun, lalu seorang perempuan mengangkat di hadapan Rasul itu sobiyan, seorang bocah. Bocah apa ya? Budak letik. Anak-anak digendong, dipangku, diperlihatkan ke Rasulullah ya oleh seorang wanita. Seorang wanita, rupanya seorang wanita gendong anak, anaknya diangkatkan. Nah, faqalat, maka si wanita yang mengangkatkan anak kecil itu berkata kepada Rasulullah, alihadza hajjun, ya Rasulullah, apakah bagi bocah seperti ini bisa ibadat haji? Boleh ibadat haji? Oh, rupanya lagi haji ini, lagi musim haji. Ada wanita gendong anak, ketemu Rasulullah, diangkatkan anak kecil itu, lalu si ibu nanya ke Rasulullah, apa seperti anak kecil gini bisa haji gitu?
bisa atau sah ibadat haji gitu. Qala, maka Rasul menjawab, na'am. Iya. Jadi anak kecil boleh haji. Belum wajib sih anak kecil, tapi kalau dilakukan juga gimana? Sah. Haji anak kecil sah. Walaki ajrun, bagi engkau yang menghajikan anak ini dapat pahala. Ini kan bab ta'awun, nih bab tolong menolong. Seorang ibu nolong membawakan haji, mengibadah hajikan anaknya. Selain dia, anaknya juga dipangku sama-sama haji. Maka kita sering lihat bapak ibu mungkin yang pulang dari Mekah, banyak anak kecil laki-laki dikasih kain ihram, digendong, bawa tawaf, ya. Jadi mohon maaf, kebetulan hari Ahad depan saya insya Allah berangkat, jadi mohon izin saya mungkin 12 hari. Dari pekan depan saya nggak bisa ngisi ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berangkat ke sana silahkan, sudah buka lah. Setelah musim haji untuk umroh sudah mulai buka. Nah, suka ada yang gendong anak diumrohkan, diihramkan. Nah, dalilnya ini boleh anak kecil diihramkan, dihajikan. Tentu saja namanya anak belum bisa mandiri, tapi dibimbing oleh orang tua. Haji anak itu sah, orang tuanya dapat pahala nolong anaknya dalam menaik haji. Maka kata Rasulullah, na'am walaki ajrun. Ya, anak itu bisa atau sah menunaikan ibadah haji kalau dilaksanakan sesuai dengan syarat rukunnya. Kemudian engkau sebagai ibu yang menggendong anak itu dapat pahala menolongnya. Jadi ada pahala menolong. Ini sedang menerangkan bab tolong menolong. Jadi salah satu bentuk menolong, contohnya menolong dalam rangka melaksanakan ibadah. Dalam hadis ini melaksanakan ibadah haji ditolong oleh orang lain maka dapat pahala. Maka biasanya orang haji banyak tolong menolong. Ada yang sakit oleh kita dituntun. Ya, tolong menolong itu dapat pahala tolong menolongnya. Selain ibadat dianya sendiri kalau melaksanakan ihram. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bab ini sedang menerangkan tentang tolong menolong. Hadis yang kemarin adalah orang yang melaksanakan tugas, pembagian tugas. Ada yang ke depan perang satu, ada yang jaga di sini, dua-duanya dapat pahala karena pada dasarnya saling tolong menolong. Biasanya dalam perang itu ada yang bagian ke depan, ini yang menyerbu, pasukan serbu. Ada yang di belakang, perbekalan. Apa namanya? Kalau perbekalan itu apa namanya? Ke logistik. Di belakang. Itu sepanjang, ada lagi, belakang lagi. Palang merah. Untuk menolong yang luka-luka. Semua tim yang dimanapun itu semua dapat pahala dalam berjuang itu. Jadi pembagian tugas yaitu kebijakan dalam satu perjuangan, ya. Nah, inilah hadis tentang tolong menolong nomor 3. Sekarang masuk ke nomor 4. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat lain lagi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan hadis ini dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwa beliau Kangjeng Nabi qala, pernah bersabda. Ini sabdanya. Al-khazinul muslimul aminul ladzi yunaffizu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ilal ladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqina, muttafaqun alaih. Ini Rasulullah. Al-khazinu, bendahara. Saya mau tahu nih, Al-Hikmah bendaharanya siapa, Pak? Bendahara. Bendahara itu yang menghimpun dana untuk digunakan sesuai dengan kepentingannya, ya. Itu bendahara. Zaman Rasul sudah ada jabatan bendahara itu. Mengumpulkan harta untuk disodakohkan, dikumpulkan dulu. Lalu dihitung-hitung, lalu dibagikan. Itu bendahara kerjaannya dari dulu, ya.
Tapi zaman dulu saya pernah dengar bendahari itu. Masih kecil bendahari disebutnya itu. Saya nggak tahu dari mana. Apa karena perempuan bendahari kali ya? Bendahara. Kalau sekarang bendahara ya. Bendahara. Al-khazinul muslimu. Bendahara. Orang muslim jadi bendahara. Al-aminu dan amanah. Amanah itu jujur. Bendahara muslim dan jujur. Allazi yunfidhu, yang mengelola ma umirobihi, apa yang ditugaskan padanya. Fayu'tihi, lalu harta-harta yang dihimpunkan oleh bendahara itu dibagikan kamilan dengan cara yang sempurna. Muwaffaron thayyibatan bihi nafsuh, dengan senang hati melaksanakan tugas bendaharanya dengan baik, dengan tertib, sesuai dengan amanah. Fayad fa'uhu, lalu dibagikannya oleh bendahara itu ilal ladzi umirolah, kepada orang-orang yang diperintahkan memang untuk menerimanya, jadi kepada mustahiknya. Umirolahu bihi ahadul mutasaddiqin, kata Rasulullah, dia termasuk salah satu yang ikut sodakoh. Jadi padahal bukan duit dia ya. Ngumpulin doang Ustaz. Orang-orang mau baik-baik nih. Ini apa ngumpulin buat sodakoh nih, mau haraman nih. Mau sedekah yatim piatu. Lalu orang pada ngumpulin. Dia mah gak punya, cuman bisa ngumpulin doang. Namanya tugasnya bendahara. Ngumpulin. Sudah ngumpulin, dihitung, lalu bagi-bagi dengan tertib. Padahal si bendahara itu tidak sedekah, memang tidak punya, cuman punya tenaga aja, tenaga, kemampuan, kejujuran, ngurusin, dibagikan. Ternyata kata Rasul, dia dapat pahala termasuk salah satu di antara yang sedekah. Ayo, siapa mau jadi bendahara? Itu bendahara itu ternyata ngurusinnya saja sama seperti sedekah. Tapi rata-rata bendahara suka dipilih orang kaya ya. Kalau bendahara orang kaya, ya jangan ngurusin doang dong. Nambahin juga dong sebagai sedekah ya. Andai kata si bendahara itu orang yang tidak punya kemampuan, cuman bisa ngelola doang, maka mengelola saja, diatur sedemikian yang baik, yang jujur, dia termasuk sedekah. Kata termasuk orang yang andil dalam sedekah. Kata padahal tidak mungkin dari kantongnya sendiri tidak ada yang keluar, memang nggak punya dia, nggak mampu. Tapi ngurusin dengan tertib, dia masuk golongan, masuk kelompok orang yang turut bersedekah. Kenapa? Sebab menolong pelaksanaan yang baik itu. Ini kan bab tolong menolong. Jadi bendahara itu bekerja menolong orang lain. Nah, maka mohon maaf, jadinya saya kemana-mana nih. Kemarin saya bahas bab kurban. Panitia itu belum tentu mampu kurban, tapi siap ngurusin orang lain. Maka saya kemarin terangkan, pada waktu saat kurban, orang yang punya hewan dilaksanakan dengan baik dapat pahala kurban. Panitia tidak dapat pahala kurban, tapi dapat pahala menolong orang yang kurban. Jadi dapat kebaikan tolong menolongnya. Nah, ternyata khusus untuk sedekah ini ada hadis khusus ini. Dihitung bagaikan ikut sedekah. Sebetulnya kurban juga ada yang mengkelompokkan termasuk kategori sedekah karena dibagikan kepada orang banyak. Nah, jadi ini Bapak yang hormat, kita harus aktif dalam segala kebaikan dengan niat baik. Ternyata jadi bendaharanya saja yang ngurusin, itu tetap diberi pahala oleh Allah seperti orang yang sedekah, padahal hanya ngurusin saja. Jadi teringat lagi saya kepada surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu separuh itu. Ada yang ngingetin nih, tolong bacanya yang betul. Kadang-kadang tidak pakai tasdid. Ara'aital ladzi yukadzibu, tasdid pada zal, yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul, di ain ada tasdid, yad'ul yatim
Wala yahuddu, di dhad ada tasdid. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Apa pendapatmu tentang orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa mendustakan agama itu? Ngaku beragama tapi sebetulnya dia tidak beragama, tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai orang beragama. Berarti kelakuannya tidak bagus. Maka disebut mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim yang mesti disayang malah aniaya, dicaci maki dan sebagainya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan orang-orang untuk memberi makan orang-orang miskin. Bukan cuman memberi, menganjurkan itu bagian dari kebaikan di dalam mengurusin. Berarti panitia yang ngurusinnya kan menganjurkan, mari Pak kita bantu orang miskin yuk. Nah, itu ngajak, itu peduli namanya. Jadi harus ada yang menyantuni, harus ada yang peduli dulu, dari orang peduli baru orang yang turut serta. Jadi berarti Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita tergolong orang tidak mampu, ingin bantu fakir miskin tapi kita tidak mampu, jadilah orang yang turut menyelenggarakan itu dengan baik. Artinya peduli terhadap bantuan pada orang-orang yang du'afa, yang mesti kita bantu. Kepedulian itu sudah amal soleh. Ya, jadi kenapa ada unsur tolong menolong tadi, kepeduliannya. Nah, konon dulu itu menurut cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ngaji di Jogja. Dalam pengajian konon ceritanya itu ngaji surat ayat Quran, ayat juz amma. Begitu sampai ke surat Al-Ma'un, ngajinya diulang-ulang. Malam ini ngaji surat Al-Ma'un. Nanti minggu depan diterusin, tapi nggak diterusin ke surat lain, Al-Ma'un lagi. Minggu depan jadwal pengajian ngaji Al-Ma'un lagi. Akhirnya katanya muridnya itu pada nggak ngerti kenapa kiai ini dulu yang lain malah lancar-lancar, begitu surat Al-Ma'un nggak beranjak-anjak dari situ. Di situ terus ngajinya. Nah, maka karena penasaran, sang murid bertanya, Kiai, mohon maaf nih Kiai, kami bertanya, Kiai kok surat ini lagi, kan sudah minggu kemarin. Berkali-kali surat ini lagi. Lalu kata beliau, saya belum melihat kamu melaksanakan ayat ini. Anak yatim, orang miskin masih berkeliaran, kamu tidak apa-apain tuh. Kamu lakukan itu, kepedulian itu. Maka saya belum bergerak dari surat ini. Ini ada cerita tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentang ngaji surat Al-Ma'un. Itu terkenal kisah ini di kalangan orang Muhammadiyah. Ya, jadi ayat itu ayat kepedulian sosial yang sangat tinggi. Maka oleh ayat dimasukkan kategori pendusta agama kalau tidak ada rasa peduli sosial, peduli kepada orang-orang yang susah. Mohon maaf, jadi saya kemana-mana nih. Ada berita terakhir. Apa itu? Dana sekian triliun dari Muhammadiyah ditarik dari Bank Syariah Indonesia. Heboh ya. Berapa triliun tuh Pak Ustaz? 130 triliun berapa? 13 triliun ya. 13 triliun dana punya Muhammadiyah di Bank Syariah Indonesia ditarik. Pertamanya diam-diam saja. Lalu mulai ada berita, lalu heboh. Lalu terjadi polemik. Nah, itu di medsos itu ada ya. Salah satu di antara yang saya dengar-dengar, walau alam betul apa tidak, ternyata di Bank Syariah dana itu banyak yang cuman dipakai nolong orang-orang kaya. Pengusaha-pengusaha besar dapat suntikan dana dari Bank Syariah. Ini berita ya, walau alam betul apa tidak. Muhammadiyah kurang berkenan. Maunya ini salurkan kepada pengusaha-pengusaha kecil. Saya dengar begitu. Maka Muhammadiyah dengan berat hati ditariklah semua dana. Di berbagai cabang di se-Indonesia ini suruh tarik.
Nanti kita masukkan lagi ke bank syariah lain. Ada bank syariah Bukopin, ada bank syariah apa gitu. Dari konon begitu ceritanya. Wallahu alam betul apa tidak. Jadi katanya itu di dana itu dari bank syariah lebih banyak yang dibantukan kepada pengusaha-pengusaha besar, bukan kepada pengusaha kecil. Wallahu alam betul apa tidak ya. Jadi andai kata betul, mungkin itu sifatnya juga teguran. Tapi kalau menurut saya Muhammadiyah itu ormas Islam, bank syariah itu juga bagian dari milik umat Islam. Kalau saya berpendapat jangan sampai bertengkar, mesti ada pembicaraan baik dari hati ke hati sehingga solusinya tidak usah sampai keluar. Mohon maaf, jadi saya termasuk yang membongkar keluar ya, tapi internal Islam ini. Saya kalau punya saran jangan bertengkar, lembaga Islam dengan lembaga Islam jangan bertengkar. Selesaikan intern aja. Bahwa kami ingin gini lalu minta solusi yang terbaik gitu ya. Tapi itu sudah terlanjur keluar, konon dananya ditarik sekian triliun. Nah, alasannya seperti itu yang saya dengar. Entah alasan lain. Ada alasan lain, memang ada. Alasan lainnya soal jabatan komisaris dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab itu ya. Tetapi saya punya saran, sesama lembaga Islam itu tolong kalau bisa tutup rapih-rapih kalau ada perselisihan. Selesaikan internal saja sampai ada solusi terbaik gitu ya. Kalau keluar jadi cemooh orang-orang luar ya berarti gak beres itu. Jelek pengaruhnya kepada BSI, bisa juga jelek pengaruhnya kepada Muhammadiyah kalau itu sampai didengar oleh orang luar Islam atau yang tidak suka kepada perkembangan Islam. Karena biar bagaimanapun bank syariah itu hasil ijtihad, hasil pikiran para tokoh-tokoh Islam kita. Sehingga kita berbahagia banyak lembaga-lembaga syariah yang bertumbuh. Walaupun belum sepenuhnya disesuaikan dengan syariah. Mungkin baru parohan, ada konvensionalnya, ada syariahnya. Itu sudah lumayan lah gitu. Karena kita tidak polos banget kita mengikuti sistem di luar Islam sama sekali itu ya. Saya kira ini kalau menurut saya ya. Jadi saya kembali ke sini bahwa tolong menolong dalam kebaikan. Ini judulnya. Ternyata di sini ada bendahara yang mengelola dana orang lain untuk kepentingan kebaikan, dikelola dengan jujur, amanah dan tertib, maka sang bendahara dapat pahala seperti orang sodakohnya. Selamat kepada Bapak Bendahara ya. Bendahara 1, Bendahara 2 ya. Itu adalah jabatan yang mulia kalau ditunaikan dengan baik ya. Kita lanjutkan hadis terakhir. Habis ya. Wa fi riwayatin alladzi yu'ti ma umira bi, alladzi yang dalam riwayat lain kalimatnya alladzi yu'ti ma umira bi, yaitu memberikan sesuai dengan yang diperintahkannya. Wa dhabatul mutasaddiqin bi fathil qaf. Nah, kalimat mutasaddiqin qafnya difatahkan. Mutasaddiqain ma'a kasrin nun al tasniyah wa aksihi ala jam'i, tapi kebalikannya di dalam bentuk jama' wakilahumas. Jadi gini, bisa dibaca ahadul mutasaddiqaini boleh, atau ahadul mutasaddiqin. Nah, jadi dua-duanya boleh nih ya. Ini kata ahli bahasa. Kalau dibaca ahadul mutasaddiqain, si bendahara menjadi salah satu yang dapat pahala di antara dua. Dua itu siapa? Bendahara dan orang yang sedekahnya. Jadi dua pihak. Jadi bendahara dapat pahala seperti termasuk salah satu dari dua pihak yang bersedekah. Kalau dibaca ahadul mutasaddiqaini, tasniyah itu namanya. Tapi kalau dibaca ahadul mutasaddiqin, termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang sedekah. Nah, kan bisa saja bendahara cuma nerima setoran dari satu orang, yang lain nggak ada yang setor satu orang, diatur oleh bendahara, dibagikan kepada yang mustahiknya, maka si bendahara dapat pahala seperti hanya dapat pahala orang yang sedekah yang nitip ke dia. Bisa. Tapi kalau yang nitipnya banyak, dikumpulkan ke seorang bendahara,
maka kalimatnya ahadul mutasaddiqin gitu. Jadi bisa dibaca mutasaddiqain, bisa dibaca mutasaddiqin. Nah, itu hadis tadi. Kok bisa gitu? Iya dong. Dulu kan hadis ini ditulisnya nggak pakai patah kasroh doma. Jadi zaman dulu imam yang mencatat, Imam Bukhari, Imam Muslim itu gundul. Jadi dibaca apa nih, mutasaddiqin atau mutasaddiqain gitu. Kan susah tuh. Coba Bapak lihat. Kalau mutasaddiqain kopnya dipatah. Kalau mutasaddiqin kopnya dikasroh. Tapi ternyata dua-duanya cocok. Dua-duanya boleh. Ya gitu. Jadi bagaimana orang membaca? Salah satunya silahkan saja. Dibaca mutasaddiqain bisa, mutasaddiqin bisa. Ya, zaman dulu itu huruf Arab Pak, tidak ada patah kasroh doma. Zaman dulu itu asal-asalnya ya. Kesini aja dikasih tanda supaya kita orang-orang ajam, orang-orang non-Arab yang tidak biasa membaca huruf Arab gundul, baru dikasihlah sakalnya ya, sehingga kita tidak keliru. Itulah Bapak-bapak yang terhormat, hadis-hadis tentang menolong dalam kebaikan. Jadi sudah cukup 4 hadis. Jadi kesimpulan, kita harus ringan tangan, ringan kaki dalam rangka menolong orang lain. Ada nenek-nenek mau nyebrang, kita lagi nongkrong di situ sambil ngerokok. Nenek-nenek mau nyebrang, nenek mau nyebrang dari tadi, kita tenang aja ngerokok. Ini berat amat kaki itu, melangkah kayak sedikit, tolong itu, tuntun itu kayak nenek itu mau nyebrang. Kita jadilah orang yang ringan kaki, nolong orang lain. Ada orang lain lagi belanja, kekurangan duitnya, padahal di kantong kita tebel. Kasihan dia kurang duitnya, samperin kek. Nih, bantu saya. Nah, itu namanya ringan tangan ya. Ringan tangan yang gitu ya. Ringan tangan mah gampang nempeleng orang. Ya, bahasa kita. Itu namanya ringan tangan nolong orang lain. Jadilah kita orang yang gampang, cepat, segera ketika orang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Ya, ini adalah perlombaan dalam wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah dalam kebaikan. Fastabiqul, bersegeralah. Kalau lihat ada orang perlu pertolongan, cepat kita tolong. Kasihan dia, jangan dilama-lamain gitu ya. Itu adalah akhlak mulia seorang muslim. Jadi kita memperhatikan bukan diri kita saja, orang lain. Ada lagi Pak, parkir motor di depan toko. Pantatnya, orang menyelogrong, apa sih namanya? Pantatnya ke tengah. Orang mau lewat susah. Itu yang parkir cuek aja. Orang yang mau lewat kasihan susah, kehalangan sama pantat motor. Parkirnya seenaknya. Kalau orang muslim yang baik, buru-buru motor itu kesampingkan sedikit supaya orang lewat. Namanya menolong. Menolong orang mau lewat. Ini masih suka ada Pak. Kan saya suka bareng sama Pak Agus nih. Bermotor-motor kalau ke pengajian-pengajian. Ada yang parkir nyelonong begitu dalam hati. Pinggirin sedikit kok gitu pantatnya. Berarti nolong orang mau lewat gitu. Ini mah cuek aja. Sambil ngobrol mungkin dan sebagainya gitu. Nah ini berarti tidak peduli untuk menolong orang lain. Agama Islam mengajarkan kita responsif atau terhadap kondisi. Ketika orang membutuhkan pertolongan, kita dengan segera. Saya mengalami ditolong orang, ini terus terang jadi ya. Saya waktu itu pulang haji lewat Turki. Saya mendarat di Istanbul, lalu istirahat sebentar. Karena istirahat sebentar, kita antri beli kopi. Beli susu di ini. Saya kira itu kopi murah Pak. Kira-kira mau murah. Saya cuma ada satu di uang itu kan. Ternyata bayarnya harus pakai dolar. Ya, uang rupiah nggak berlaku di Turki. Kalau di Mekah kan masih berlaku. Nggak berlaku. Waduh, cari uang nggak ada. Ini kopi sudah dibikin. Mau bayar nggak ada. Nggak ada dolar di kantong saya. Cuma ada rupiah sama real. Realnya nggak cukup. Ya, rupiah nggak mau terima dia. Di belakang saya ada orang tinggi gede, langsung dibayarin. Saya malu.
Saya malu, tapi itulah amal soleh dia. Tidak kenal Pak, orang namanya antri di apa namanya apa namanya sih counter yang minum kopi apa gitu. Saya dibayarin dari belakang oleh orang lain ya, tentu saja syukron alhamdulillah terima kasih gitu ya. Tapi saya mengamat begitulah menolong orang, jangan sampai kebingungan dulu orangnya langsung dibayarin. Saya jadi malu juga. Tapi dalam hati itulah amal soleh dia ya. Dan dia dengan tidak menyesal menunjukkan kebaikan hati dia menolong saya. Itu contoh saja. Kalau sempat saya bingung dulu ke sana kemari kan malu saya. Tapi dia mungkin jangan sampai saya malu, langsung dia keluarin, dibayarin, kasih isyarat ke saya. Itu pengalaman saya di bandara Istanbul ya. Waktu pulang haji, kebetulan waktu itu haji saya berangkat dan pulang lewat Turki. Nah, jadi tolong menolong adalah ajaran agama Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan akhlak mulia. Bapak-bapak ibu terhormat, selesai bab itu masuk ke bab berikutnya, babun fin nasihati, bab tentang nasihat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Itu ayat pertama yang dikutip oleh penulis kitab ini, oleh Imam Nawawi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nanti Bapak renungkan, apa hubungannya bersaudara dengan nasihat? Judulnya nasihat, tapi diawali dengan ayat orang sesama mukmin adalah bersaudara. Ayah, kalau bersaudara berarti kita senang nasihat menasihati. Jangan sampai orang lain mendapat kesulitan, maka diberi nasihat oleh kita supaya memperoleh kemudahan. Nasihat menasihati hubungan erat dengan rasa bersaudara. Yang kedua, waqala ta'ala ikhbaron an Nuhin alaihi salam. Ini kayaknya salah ketik nih. Ini sallallahu alaihi wasallam maksudnya alaihi salam. Allah berfirman dalam mengabarkan tentang kisah Kangjeng Nabi Nuh. Kangjeng Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wa ansahu lakum, aku menasehati kalian wahai kaumku. Oh, jadi para nabi pun melaksanakan tugas dakwahnya dengan cara menyampaikan nasihat. Wa anhudin. Nah, juga Allah mengutip, Quran mengutip ayat Al-Quran tentang Nabi Hud alaihi salam. Dia bicara juga kepada kaumnya bagaimana? Wa ana lakum nasihun amin. Saya ini, kata Nabi Hud kepada kaumnya, lakum bagi kalian wahai kaumku, nasihun aminun. Saya adalah penasehat yang jujur. Nabi Hud dengan sejujurnya saya memberikan nasihat kepada kalian, kata Nabi Hud kepada kaumnya. Berarti nasihat menasehati itu amalnya para nabi dan diperintahkan kepada kita. Nah, Rasulullah bersabda begini. Nggak tahu nih nanti ada di sini nggak ya? Hakul muslimi alal muslimi sittun. Ada hadis begitu terkenal sekali. Saya hafalnya dari masa sekolah nih, masih dinia SD itu. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansohaka fansohu. Wa idza atasa fahamidallah fasamithu. Wa idza marido fa'udhu. Wa idza mata fa'atsbihu. 6. Hak muslim terhadap muslim lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika berjumpa ucapkan salam. Ini perintah Rasulullah sebagai adab sesama kita. Idza laqita fasab idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu sama muslim mengundang, kamu datang. Jadi Bapak, kalau kita dapat undangan dari sama muslim, undangan pernikahan, undangan tasyakuran, undangan apa saja yang isinya kebaikan, datang.
Ini perintah agama. Idza da'aka fajib. Wa idza stansohaka fansohhu. Jika temanmu sesama muslim minta nasihat, kamu jangan pelit nasihat. Aku lagi pusing nih mas, nasihatilah akulah. Lalu kita ngerti, oh nasihat saya begini-begini gitu. Cuman jarang sih yang minta nasihat ya. Nanti kita ketemu hadis itu, para sahabat tuh suka meminta nasihat. Rasulullah, nasihatilah saya gitu. Di kalangan kita agak langka, tapi bukan tidak ada. Ke saya kadang-kadang ada juga yang sengaja silaturahim ke rumah, sampai rumah, Ustaz, saya cuma minta nasihat nih Pak Ustaz nih. Saya problemnya begini-gini minta nasihat. Ada juga yang begitu. Walaupun saya juga bukan ahlinya, itu mah tahu orang aja datang, padahal saya juga sama aja dengan mereka. Nah, datang, Ustaz, saya ada problem gini. Tolong dong nasihatin aku, gimana ya cara. Nah, orang yang minta nasihat kata Rasulullah, kita layani dengan baik. Ya. Nah, ini tapi kalau dikembangkan agak sedikit meluas nih. Bapak pernah datang juga ke ke konsultan. Kan minta nasihat ya, tapi suruh bayar ya. Konsultan pembangunan, arsitek. Konsultan kesehatan, dokter. Konsultan hukum, notaris dan sebagainya. Harus bayar ya. Padahal perintah agama nasihat saja. Tapi soal jasa seperti itu minta bayaran, sah saja. Karena dia punya ilmunya dibutuhkan. Tapi kalau pada dasarnya seorang muslim, jika orang minta nasihat, layani nasihat itu. Jadi kalau bisa Pak, jangan pakai tarif Pak. Kalau kita menjadi orang pinter di bidang kesehatan jadi dokter. Pinter di bidang hukum jadi pengacara, advokat dan sebagainya. Pinter di dalam pembangunan, arsitek. Kalau menurut saya, kalau sesama muslim jangan kasih tarif. Nanti biar pengertian masing-masing. Ini supaya ada nilai ibadahnya. Kalau pakai tarif sah sebagai mata pencaharian, tapi nggak ada pahalanya. Ya, saya sering dengar arsitek yang merancang masjid nggak minta dibayar. Karena itu nasihatkan, Bapak arsitek, Pak Insinyur, saya mau bangun masjid begini. Itu hitungannya gimana? Oh ya, nanti saya kerjain gitu. Itu kan konsultan, itu nasihat. Berarti harus bangun, pondasinya sekian. Itu kan nasihat semua tuh. Full itu nasihat. Dia harus begini, gambarnya begini, kemudian itu semua nanti dilaksanakan oleh pemborong dan sebagainya. Pada dasarnya Islam mengajarkan saling nasihat menasihati. Tapi bahwa itu adalah menjual jasa secara hukum sah sebagai penghasilan. Halal itu penghasilannya, jadi konsultan itu ya. Tetapi kalau ingin dapat pahala, di situ pahala nasihat menasihati tentu tidak dihargakan seperti itu. Ya. Nah, jadi mohon maaf juga. Jadi saya belak-belakan juga ke ustadz juga suka begitu, ada. Pak Ustadz, saya minta nasihat gini. Udah minta nasihat cerita itu masih amplop gitu. Nah, kalau ustadznya bilang begini, saya nasihatin, tapi bayarnya sekian ya. Mau berapa lama konsultasi 2 jam. 2 jam sekian ya. Bisa saja itu halal sebagai penghasilan. Tapi kalau tidak ditetapkan itu berarti itu bukan ajron, bukan upah. Bukan upah. Jadi sifatnya apa? Saling berbuat baik. Yang menasehati kebaikan menasehati, yang ngasih amplop kebaikan sodakoh atau hadiah. Itu sah saja. Bedanya apa dengan upah? Upah itu jelas tarifnya. Khutbah nih. Kalau saya ditarif, saya khutbah di Al-Hikmah. Tapi tolong amplopnya ya tebal ya. Segini. Nah itu saya nggak punya pahala itu. Karena ujroh namanya. Ujroh itu upah. Tapi kalau ya sudah saya khutbah aja, bayar terserah, nomor yang saya ibadah kok. Ternyata oleh Al-Hikmah dikasihin amplop sini. Itu mah saling memberi kebaikan, bukan upah. Bedanya apa? Upah ditarif. Dan kalau tidak dibayar jadi hutang itu upah itu. Ada juga yang begitu. Aku khutbah nggak dibayar, kemarin itu bayarin dong. Upah namanya itu. Misalnya, itu jadi upah karena upah itu adalah
Pertama, nilainya disepakati. Kedua, jadi kewajiban tertunaikannya. Itu namanya upah. Ya. Tapi kalau hanya beri memberi, ikhlas bukan upah, itu kebaikan satu sama lain ya. Kayaknya sudah di bel, saya sudah habis waktunya. Jadi saya baru mengutip ayat-ayat berkaitan dengan nasihat. Nah, nasihat itu sejauh mana ternyata diperintahkan oleh agama, dan itulah profesi para nabi dan rasul, menasehati umatnya tanpa upah. Betul-betul niatnya baik terhadap umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Telah dikutip 3 ayat, satu tentang umat setiap mukmin sama mukmin ada saudara, kedua tentang nasihat Nabi Nuh, dan ketiga tentang nasihat Nabi Hud. Itulah para nabi adalah penasihat-penasihat karena diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lebih kurangnya, itulah yang dapat sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kalau tidak ada halangan apapun ya. Tapi mohon maaf karena saya insyaallah pekan hari Ahad ini mungkin mau berangkat. Jadi nampaknya pekan depan saya dari sekarang ngasih tahu saja. Mohon izin kalau tidak bisa mengisi. Insyaallah jika tidak ada halangan kita lanjutkan lagi nanti setelah kesempatannya ada. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.